Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman Komisi B, kemudian pihak PTPN 4, selama ini hadir manajernya bersama kita. Yang saya cintai rakyat masyarakat yang sudah bersama-sama hadir. Beberapa pengunjung. Ada 3 hal saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sebelum saya melanjutkan, saya mau bertanya dulu kepada Dinas LHK atau Perkebunan. Saya sedang membuka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan. Di pasal 25 itu beberapa ayat, ada 5 ayat disebutkan di situ bahwa setiap perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin HGU itu wajib hukumnya untuk beberapa. Pertama, membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Dampak, pengelolaan, dan pemantauan. Ini 3 ini kalimat yang berbeda tentang lingkungan hidup. Di ayat terakhir, ayat 5, setiap perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan tetapi tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan, yang 3 tadi, dampak, pemeliharaan, dan pemantauan tentang lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dicabut izin usahanya. Artinya kan udah jelas ini undang-undang. Nah, pertanyaan saya kepada teman-teman dari LHK dan Perkebunan, apakah yang dimaksud lingkungan hidup itu termasuk yang urusan begini? Atau hanya urusan limbah? Coba dijawab dulu. Baik, izin Pak Pimpinan memberikan pendapat dan bukan menggurui pada terkait dengan Undang-Undang 18 tahun 2004 ini. Kita katakan sudah terjadi pembaruan ya Pak ya. Tapi pasal itu tetap ada melekat, kita katakan. Jadi terkait yang pertama adalah AMDAL sendiri. Jadi dengan luasan daripada 3.000 hektar wajib memiliki AMDAL Pak, analisa mengenai dampak lingkungan. Nah, tapi ketika 3.000 ke bawah dia wajib pemantauan dan pemeriksaan lingkungan UKL UPL. Nah. Ya. Ini berapa Pak Aloho? Ini berapa? HGU? Luas? Per 2.000. Di bawah 3.000. UKL UPL berarti. UKL UPL Oke. Pak. Jadi artinya ketika membuat izin usaha perkebunan ini, dokumen ini memang sudah tersusun Pak. Kita katakan begitu. Persyaratan untuk memiliki izin usaha perkebunannya Pak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, pertanyaan saya sekali lagi tadi, apakah hanya tentang limbah atau lingkungan hidup itu juga menyangkut termasuk kearifan lokal yang ada? Dulu ada aliran sungai, ada aliran air, ada aliran apa? Itu masuk lingkungan hidup yang dimaksud atau tidak? Tidak hanya limbah saja Pak. Berarti itu termasuk. Iya Pak. Berarti yang dimaksud oleh bapak-bapak ini bahwa di sini secara kearifan lokal ada katakanlah mata air, itu kan berarti masuk ke dalam kalimat lingkungan hidup yang harus dianalisis dampaknya, diperhatikan dan dipantau, begitu kan? Oke, sepakat kita ya. Nah, berarti kan itu termasuk, berarti relevan Mas Goben kalau kita bahas ini. Oke, satu ya. Yang kedua, kaitan dengan ini menurut saya, ya pihak perkebunan harus taat kepada undang-undang. Apalagi ini plat merah. Apa ceritanya kalau perusahaan plat merah mengangkangi undang-undang? Nah, dasar bagi masyarakat untuk meminta apa namanya itu kehususan atau apapun namanya kan pasti undang-undang. Itu apa kita kan? Dasar kita undang-undang, nggak boleh kita keluar dari situ. Artinya saya pikir sekali lagi relevan apa yang diminta oleh masyarakat terhadap pengembalian kelestarian lingkungan hidup, karena di sana menyangkut hajat hidup orang banyak yang sekian ratus ribu bahkan ribu hektar itu yang pertama dari saya. Jadi apa yang kita bicarakan dari mulai RDP segala macam sampai peninjauan ini benar, relevan, dan semua pihak harus menghargai proses ini karena ini sesuai dengan undang-undang. Satu. Yang kedua, setahu saya bahwa di setiap perusahaan itu yang punya HGU itu ada core business. Ada core business. Jadi sekarang PTPN 3 yang sekarang jadi 4 di blok ini, saya nggak tahu bloknya sama ya, itu core bisnisnya apa dulu yang sesuai dengan apa peraturan? Apakah karet
apakah sawit, saya melihat kok ini agak aneh. Mohon maaf ini Pak Yahloen, agak aneh. Di tengah-tengah rambung, di tengah-tengah karet kok mesti ada, saya bilang tadi itu kok ada sepunculuk itu sawit. Berarti kan ini apakah tidak sesuai dengan core bisnisnya? Itu harus dilihat lagi dokumen perizinannya bagaimana gitu. Nah tadi Pak Eben beliau juga punya sawit ratusan hektar. Tahu nggak, artinya kalau dia katakan bahwa tanaman sawit itu menyerap air, saya menganggap itu bukan asal ngomong. Itu kan asal ngomong, dia pengalaman bagaimana rawa di tempatnya dulu yang banjir tak henti-henti, setelah beliau jadikan sawit kering. Itu fakta. Tapi kalau yang ngomongnya misalnya Mas Goben, saya kurang yakin. Tukang lembu, karena ini tukang lembu, bukan tukang sawit. Atau yang ngomongnya Pak Sani, saya agak kurang yakin. Beliau pengusaha apotek, kan gitu kan. Kan gitu. Toko emas, sorry. Nggak yakin saya. Tapi kalau Pak Ebenezer yang ngomong, saya yakin, saya tahu. Kan gitu ya. Nah, ini perlu juga diperhatikan oleh pihak pemerintah. Ini sesuai nggak dengan peraturan? Ada secumpluk. Pakai sejumput sawit di sini, benar apa enggak? Kita harus fair juga melihat dalam hal ini. Yang kedua, yang ketiga, mohon maaf, abang Anda manajer kebun sini Pak Tihaloho, saya nggak menggurui, nggak ada hak saya sebagai anggota dewan marahin abang gitu. Meskipun tensi Pak Goben tadi udah sempat naik, karena kami belum makan, jadi gitu loh Pak. Saya hanya ingin menggugah. Mohon maaf ya, saya ini tidak ada tendensi apa-apa. Saya bekas manajer juga Pak di sebuah perusahaan, meskipun mungkin perusahaannya bukan perkebunan. Saya juga merangkak sebelum jadi dewan bisnis dari karyawan biasa sampai saya jadi manajer. Kita ini Pak diberikan wewenang oleh perusahaan menjadi sampai level manager. To manage kan, gitu bahasa Inggrisnya. To manage artinya mengatur, mengelola. Kalianlah yang tahu, makanya namanya manajer. Kalau yang atas-atas itu mana tahulah dia tempatnya di mana, bagaimana kondisi. Kalau saya dulu saya punya hak untuk menceritakan apa yang terjadi di lapangan. Kalau kita seorang manajer mengatakan, oh, saya nggak tahu, pokoknya apa yang diarahkan di sana itu yang saya lakukan. Makanya itu tensinya Bang Gosben tadi naik, saya rasa. Karena beliau juga paham tentang itu. Kita ini di sini sebagai perwakilan perusahaan. Atas nama perusahaan kata beliau. Saya pikir nggak bisa kita melempar batu ke sana. Kita lah yang bertanggung jawab di sini. Saya pikir artinya perusahaan juga akan mendengar apa yang kita ketahui di sini. Jadi ada hak sebenarnya abang untuk mengambil eksekusi terhadap hal-hal yang terjadi di lapangan. Itu setahu saya, karena saya juga belasan tahun jadi manajer di sebuah perusahaan. Ya, yang terakhir, saya selalu punya pandangan hidup begini Pak. Karena saya selama berada di perusahaan itu pindah-pindah juga. Di Aceh pernah, di tanah Melayu pernah, ya kan, di tanah orang Jawa pernah. Asalnya Sunda. Saya punya prinsip begini, di mana kita berada, kita harus meninggalkan jejak yang baik bagi masyarakat. Itu intinya. Sama nasihat saya juga selalu sampaikan kepada Kapolres, kepada kepala dinas segala macam yang selalu pindah-pindah tempat, kan gitu kan. Mbok ya tinggalkanlah yo jejak yang baik bagi rakyat yang pernah kita duduki tempatnya, sehingga nanti kalau ini misalnya mohon maaf dikembalikan lagi kepada seperti semula, meskipun tidak mungkin bisa setahun 2 tahun. Saya setuju dengan Bang Eben, dicoba aja, kenapa tidak. 10 hektar dari 3.000 berapa lah, berapa pokok sawit lah 10 hektar itu, berapa duitnya gitu. Saya pikir PTPN ini juga harus realistis. Perusahaan punya negara ini. Jangan, mohon maaf nih, selama ini rakyat nih banyak yang miring dengan PTPN. Jangan dianggap kita feodal penjajah. Jangan, saya nggak setuju dengan itu. Tapi kita buktikan gitu bahwa ketidaksetujuan itu kita mengayomi rakyat. Berapalah 10 hektar ya kan Pak? Nah, lalu kita kembalikan. Mungkin kejadiannya nanti 2-3 tahun ke depan. Hasilnya mungkin 5 tahun ke depan dan sebagainya. Saya yakin dimanapun nanti Pak Tihaloho berada, itu dikenang oleh masyarakat. Zaman Pak Haloho lah ini dikembalikan. Kita ini umat beragama Pak. Doa-doa itu akan mengalir, kepuasan itu akan mengalir, membuat keberkahan hidup kita. Mohon saya nggak menggurui, tapi saya ingin cerita. Saya seorang motivator juga kebetulan ya kan.
banyak properti saya ini, Pak. Iya, makanya banyak gajinya. Jadi itu yang ingin dan selalu saya ulang-ulang ini kalau saya RDP dengan para pejabat. Anda ini saya bilang berada di sini sementara. Bener nggak? Kemarin di kebun mana itu yang di kolam renang? Kan saya bilang juga. Saya potong sedikit. Di kebun dekat bangun ini kan ada di sana Pak sumber air terjun itu untuk putar listrik itu. Ada turbin kemarin. Belakang-belakang itu. sana. Nah, itu kan dijaga oleh perkebunan itu, kawasannya itu dilestarikan mereka sumber airnya itu. Jadi ditanami bahkan mereka rawat itu apa kebun-kebun walaupun di dalam areal HGU tapi ditanami itu, dijaga itu ke apa itu hutan itu. Ke apa ya? Tanam-tanaman yang menyangkut Tetap bekerja sama. artinya itulah contohnya yang disampaikan. Itu yang saya katakan. Satu lagi terakhir. Saya rasa bukan pada tempatnya kita membandingkan ini dengan sana. Sana ada rumah kok bisa ada sungai. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam tanah itu, Pak. Ya kan? Di dalam tanah itu kan ada ya saya pernah belajar biologi juga, Pak. Ya kan? Ada ruang-ruang air segala macam. Dan itu tergantung juga kepada tanaman-tanaman yang ada di hulunya, yang ada di atasnya. Hulunya masih hutan, Pak. Iya, kalau beda memang vegetasi yang ada di sana dengan vegetasi yang ada di sini beda. Vegetasi itu tumbuhan yang tumbuh ada di atas tanah itu, Pak. Bahasa biologinya begitu. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan yang seperti ini pula berada di atas tanah, ini ya pasti tidak akan ada ruang gua-gua air di bawah. Jadi tidak bisa kita membandingkan apple to apple antara misalnya di pas dengan di sini. Saya pikir itu Mas Goben ya dari saya.